Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Nita Listiani. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bilangan real dan sifat dari turunan bilangan real. Bilangan real adalah himpunan bilangan yang merupakan dari gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, selanjutnya, apa sih yang dinamakan dengan bilangan rasional dan bilangan irasional? Oke, kita bahas ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan bentuk A per B atau dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh-contoh dari bilangan real itu yang pertama yaitu bilangan asli, dia juga termasuk ke dalam bilangan real. Contoh bilangannya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada himpunan dari bilangan bulat ya, simbolnya kita tulis dengan Z ya, itu artinya adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu ada himpunan bilangan bulat positif dan himpunan bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan rasional. Kita tuliskan dengan simbol Ki. Itu bilangan rasional dengan bentuknya dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dengan syaratnya B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah tadi bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan bentuk A per B. Nah, kita simbolkan bilangan irasional itu dengan simbol IR ya. Contoh bilangannya yaitu akar pangkat 2 dan pi. Akar pangkat 2 itu kan hasilnya 1,4142 dan seterusnya. Sedangkan untuk pi itu artinya 3,14159 dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan bilangan irasional. Oke teman-teman, ternyata bilangan real itu memiliki sifat-sifat loh. Ada 3 sifat di sini. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian yang hasilnya sama. Kita lihat contohnya. Untuk sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh bilangannya 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2. Jadi, walaupun ditukar bilangannya, ini hasilnya akan tetap sama. 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan 5 ditambah 2 sama, hasilnya 7. Jadi, walaupun ditukar, tempatnya akan tetap sama hasilnya. Contoh untuk perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh bilangannya 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5. 5 dikali 7 sama dengan 35, sedangkan 7 dikali 5 tetap sama, 35. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini yaitu pengelompokan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda yang hasilnya sama. Di sini ada contoh 2 ditambah 3 dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 7. Nah, akan sama hasilnya dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya. Kita utamakan dulu yang ada di dalam kurungnya ditambah 7. Jadi hasilnya 12. Akan sama hasilnya dengan 2 ditambah 3 tambah 7 adalah 10. Jadi 2 ditambah 10, 12. Hasilnya dari ruas kiri dan ruas kanan akan tetap sama, yaitu 12. Untuk perkaliannya, itu dalam kurung A dikali B
dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh bilangannya 3 dikali 2 dikali 5. Akan sama hasilnya dengan 3 dikali dalam kurung 2 kali 5. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini yaitu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Contoh, ada sebuah bilangan 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 2 sama dengan, ini artinya kalau ada di dalam kurung berarti si 3 itu dikalikan dengan bilangan 10, kemudian dikalikan lagi dengan bilangan 2. Jadi 3 dikali 10 ditambah 3 dikali 2. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya B ditambah C dikali A sama dengan BA atau B kali A ditambah C kali A. Ini untuk perkaliannya. Contoh, ini bisa dibalik ya. Jadi hasilnya akan tetap sama. Untuk yang kedua yaitu 10 dikali 3 ditambah 10 ditambah 2 dikali 3. Selanjutnya ada urutan dari bilangan real. Yang pertama ada trikotomi, dimana jika X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y. Sifat yang kedua yaitu ketransitifan. Dalam hal ini jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Selanjutnya ada penambahan. Dalam hal ini jika X kurang dari Y, maka X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Yang terakhir yaitu perkalian. Misalkan Z bilangan positif, maka berlaku X kurang dari Y jika dan hanya X dikali Z kurang dari Y dikali Z. Jika Z bilangan negatif, maka berlaku X kurang dari Y jika dan hanya jika X dikali Z lebih besar dari Y dikali Z. Oke teman-teman, itu saja yang dapat dijelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.